Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati kita, tubuh roh jiwa kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Datang di hadirat-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan-Mu turun atas ibadah kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam ibadah kami Tuhan. Baik ibadah yang di rumah-rumah Tuhan, baik yang ibadah online Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau hadir, Engkau datang di setiap ibadah kami Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Adalah pujian penyembahan kami ini Tuhan. Menenangkan hati-Mu Bapa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua peralatan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menaungi Bapa. Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh sukacita menyembah-Mu, mengikuti ibadah online ya Bapa. Bapa yang baik, kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kami, dan kami Engkau di dalam, dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini, hari-harinya Tuhan bagi kami. Kami selalu bersuka cita Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah ini. Engkau yang memberkati OL Singer Tuhan, pemain musik dan semua peralatan Tuhan. Juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Nyatakanlah firman-Mu untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih. Kami serahkan ibadah kami. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Kami akan menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah ini adalah naungan-Mu dalam kendali-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami, pikiran kami, roh kami menyala-nyala dan ada di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, sekali lagi kami mohon padamu Tuhan. Biarlah pikiran kami ada di dalam Tuhan. Dan kami fokus menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu.
Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengucap syukur atas kemurahan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Firman-Mu menuntun setiap langkah kami. Dan kami nyatakan syukur kami Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Katakan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari sama-sama. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Hosana bagi-Mu ya Yesus Tuhan kami. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Biar urapan-Mu melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan kami nikmati kasih-Mu. Di dalam perkenanan-Mu Tuhan kami nikmati kasih-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Mari katakan bersama-sama. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Dengan iman katakan bagi dia sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan, ya Tuhan punya mula. Ya Tuhan punya mula. Amin. Kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Mari angkat tanganmu, katakan Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Yes Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Sekali lagi Hosana, 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 amin, bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Hosana bagi dia. Hosana bagi dia. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi dia. Masih mari berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Oh, mari sembah dia dalam roh dan kebenaran. Berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari engkau lupakan masalah yang menghimpitmu hari-hari ini. Lupakan pergumulanmu yang menghampirimu hari-hari ini. Engkau fokus menyembah Tuhan Yesus, meninggikan nama Yesus. Oh, oh Yesus. Haleluya. Haleluya bagimu Tuhan. Segala pujian, segala pengagungan, segala kehormatan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan Yesus. Kami renungkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya saat kami merenungkan kebaikan dan kemurahan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, Engkau memperhitungkannya ya Bapa. Engkau memperhitungkannya ya Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Menjadi penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga ucapan syukur dari mulut bibir kami keluar ya Tuhan.
Hosena Adonai, my Lord. Haleluya Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyatakan Engkau baik Bapa. Khususnya hari-hari ini Tuhan. Kalau kehidupan dunia ini memberikan yang ketidaknyamanan bagi kami. Rasanya kami putus asa dan kehilangan pengharapan Tuhan. Tetapi Roh Kudus-Mu yang senantiasa meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Kami punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami punya pengharapan. Kami punya masa depan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Engkau terima pujian kami Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, amin, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Mari lebih lagi katakan sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, amin. Sebab Kau layak terima pujian, amin. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Oh, sebab Kau layak, amin. Terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Yesus layak terima pujian. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan lebih lagi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, Engkau layak Tuhan, layak terima pujian, amin. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Lebih lagi katakan sebab Kau layak, amin. Terima pujian. Sebab Kau layak, amin Tuhan. Layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kau Raja kami, Yesus Kau Allah kami, Yesus Kau kekuatan kami, Yesus Engkau pengharapan kami. Kau
Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menguatkan iman kami pagi hari ini Tuhan. Kami tahu pengharapan kami hanya pada Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Mari berikan penyembahan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Lord. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa mulianya hadirat-Mu Tuhan. Betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap yang sakit pagi hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap orang yang lemah imannya pagi ini Tuhan. Engkau menjamah setiap orang yang putus pengharapan Tuhan. Engkau melawat mereka pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya Lord. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Siapakah kami di hadapan-Mu, sehingga kami berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Kami rasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Melebihi emas dan perak ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang kami rindukan selain kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang kami perlukan selain kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami penuh dengan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Mari engkau yang menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat kami menikmati Engkau Tuhan, tubuh dan jiwa kami juga Tuhan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti pujian kami, firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami siap dan kami rindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Di dalam
Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online karena situasi belum memungkinkan kita untuk bertemu tatap muka di dalam gereja. Tema penguasaan diri itu sangat-sangat penting untuk kita pelajari karena banyak sekali kasus problem terjadi, bahkan bencana terjadi karena kurangnya penguasaan diri itu. Nah, ayat Alkitab banyak yang mengingatkan mengenai penguasaan diri itu. Amsal 25:28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi, baru bisa bayangkan kalau kota itu roboh temboknya, tidak ada lagi pertahanan untuk kota itu. Nah, pengendalian diri itu yang paling umum biasanya adalah pengendalian diri untuk tidak cepat marah dan juga pengendalian diri untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau pengendalian diri dalam misalnya membeli barang-barang yang mahal harganya. Nah, kadang-kala kita yang pertama mengenai mengendalikan diri untuk tidak cepat marah. Seringkali itu bisa membuat bencana atau membuat persoalan yang sebenarnya simpel menjadi besar kalau kita tidak menguasai diri dan kemudian menjadi cepat marah. Nah, hal inilah yang perlu kita sadari bahwa penguasaan diri atas temperamen kita itu juga penting. Karena jangan sampai masalah yang sebenarnya sederhana menjadi makin besar dan menjadi kompleks karena kita kurang menguasai diri kita. Lalu yang kedua, kita juga harus menguasai diri dalam mengambil kesimpulan. Karena belum tentu misalnya sesuatu yang kita lihat di permukaan itu adalah kesimpulan dari seluruhnya. Seperti halnya ada problem yang kita lihat hanya gunung esnya saja, seperti gunung es hanya puncaknya saja. Tapi di bawahnya sebenarnya persoalannya lebih besar. Nah, kita perlu juga menguasai diri kita untuk tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan atas sebuah masalah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, hal ketiga, penguasaan diri itu juga mengenai misalnya untuk membeli sebuah barang yang cukup mahal. Seringkali penguasaan diri kita itu dikalahkan oleh kepiawaian atau kepandaian dari seorang sales untuk menjual produknya. Sehingga, atau juga mungkin iklan-iklan yang ditawarkan, sehingga kemudian kita tidak berpikir cukup panjang untuk membeli barang yang mahal itu, dan pada akhirnya setelah setahun mungkin 2 tahun barang itu kemudian teronggok di rumah kita tanpa digunakan lagi. Nah, hal ini juga perlu kita kuasai diri kita di dalam misalnya kita membeli sesuatu barang yang mahal. Nah, hal ini bisa kita pelajari, kita bisa latih supaya kita tidak menjadi boros untuk membeli barang yang sebenarnya kita tidak perlu. Terlebih saat-saat ini, di mana dalam pandemi ini kita benar-benar harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pembiayaan atau membeli sesuatu barang.
Kalau benar-benar tidak perlu, kita memang harus hati-hati supaya kita tidak terjebak di dalam problem finansial di kemudian hari. Nah, penguasaan diri ini juga berlaku dalam hal pemahaman kita akan sesuatu. Ya. Jadi, misalnya, orang yang mengerti teknologi, tetapi bila dia tidak menguasai dirinya, teknologi itu bisa menjadi berbahaya buat dia. Kasus yang sedang ramai saat ini adalah kasus teologi di web, gitu ya. Orang yang mengerti teologi tetapi tidak bisa menguasai dirinya, cenderung akan melukai banyak orang. Ya. Karena saya melihat mengapa hari-hari ini justru di kalangan Kristen sendiri banyak terjadi perdebatan-perdebatan yang panas, yang sengit gitu ya, bahkan saling menjatuhkan, saling menyesatkan artinya yang satu berkata kamu sesat, orang lain berkata dia sesat, itu saling menyesatkan itu. Jadi, dan itu juga karena kita kurang menguasai diri kita di dalam hal berbicara. Nah, mengapa kalau kita lihat masalah yang sedang hangat-hangatnya di dunia maya ini, mengapa kemudian akhir-akhir ini banyak terjadi pertengkaran teologis di dunia maya? Ini disebabkan oleh pandemi ini juga, ya. Karena adanya pandemi, kemudian pendeta atau pengkhotbah itu memindahkan mimbarnya dari mimbar gereja ke mimbar YouTube atau mimbar Instagram atau mimbar Facebook, live streaming seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, saat itu diunggah ke dunia maya, lalu yang melihat kan bukan hanya komunitas dari gereja dia sendiri, tetapi komunitas terbuka untuk seluruh dunia. Nah, disinilah dimulai terjadi perselisihan, pertengkaran yang menurut saya kurang baik. Kenapa? Karena kita bertengkar di antara sesama Kristen. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, penguasaan diri dalam pengetahuan itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tidak melukai orang lain. Karena namanya perdebatan biasanya menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, ini yang juga harus di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 itu kan diingatkan bahwa kepada pengetahuan penguasaan diri sendiri. Jadi atas pengetahuan itu kita perlu ada penguasaan diri juga, supaya kita jangan menyalahgunakan pengetahuan itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita baca 1 Korintus 9 ayat 25, ya, 1 Korintus 9 ayat 25. Begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa hidup ini juga sebuah pertandingan, ya. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Artinya apa? Di dalam pertandingan kita bisa kalah, kita bisa menang, ya kan? Kita bisa kalah dalam pertandingan, kita bisa menang. Mengapa orang bisa menang dalam pertandingan? Tentunya dia mempersiapkan dirinya dengan baik, ya. Lalu dia bisa menguasai dirinya dengan baik, agar supaya di dalam pertandingan itu dia tidak mudah untuk dijatuhkan lawan. Nah, di dalam hidup kita juga melakukan pertandingan dalam hidup ini.
Nah, pertandingan-pertandingan itu adalah bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup atau kita gagal dalam hidup. Bahkan dalam skala yang lebih besar, pertandingan dalam hidup itu bisa menentukan kita masuk ke dalam kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Nah, di dalam pertandingan hidup itu, kita perlu memakai persenjataan iman kita. Ya, kita mempersenjatai roh kita, tubuh kita, jiwa kita dengan firman Tuhan, agar supaya kita bisa menang di dalam pertandingan dalam hidup itu. Nah, dalam pertandingan hidup itu kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi. Mungkin pertandingan di dalam masalah keluarga, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan orang-orang sekitar kita, gitu, dengan ambisi kita. Nah, banyak hal yang dalam hidup ini itu sepertinya adalah sebuah pertandingan. Nah, untuk bisa menang dalam pertandingan itu, yang saya katakan tadi, kita harus mempersiapkan diri kita dan menguasai diri kita sepenuhnya, supaya apa? Tidak mudah jatuh, tidak mudah terkecoh, gitu ya, untuk supaya kita bisa menang dalam pertandingan itu. Ya, nah, dalam Yakobus 1 kan, Yakobus 1 yang 14 dan di 15 itu dikatakan begini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa pertandingan dalam hidup itu juga bisa menentukan jenis kekekalan yang akan kita hadapi nanti. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Berarti kan persoalan adalah kita bisa menguasai diri kita untuk keinginan kita atau tidak, gitu kan. Nah, untuk supaya kita bisa menguasai diri kita di dalam cobaan itu, tidak ada jalan lain. Kita harus memperkuat iman kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah itu pedang roh kita, gitu. Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan kepada saudara, apakah saudara di dalam masa pandemi ini sudah mempersiapkan diri kita dengan terus membaca firman Tuhan secara berkala? Bukan maksudnya berkala, kala sempat, kala enggak, gitu ya. Tapi secara kontinu. Nah, sudah berapa kali kita membaca Alkitab kita sendiri? Jadi kita harus sadari bahwa makanan dari roh itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi makanan roh itu adalah firman Tuhan. Kalau kita kurang memakan firman Tuhan, maka roh kita itu akan menjadi lemah. Kalau roh kita menjadi lemah, dan akibatnya adalah kita akan mudah jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Jadi itulah sebabnya kita perlu sekali membaca dan merenungkan firman Tuhan secara kontinu, ya. Nah, dengan membaca firman Tuhan secara kontinu, kita akan membangun penguasaan diri kita juga, gitu. Supaya kita bisa menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ya. Jadi dalam masa-masa sekarang ini, terlebih masa-masa sekarang, orang yang lebih sering di rumah, bisa jadi akan lebih banyak pertengkaran terjadi dalam rumah. Karena mungkin
pada masa-masa sebelumnya, masa-masa normal gitu ya, frekuensi durasi bertemu misalnya suami dengan istri tidak begitu banyak. Suami seharian kerja di kantor, pulang sudah sore atau malam, sehingga lalu makan, istirahat sebentar, tidur, tidak banyak berdiskusi. Nah, sementara dalam masa sekarang, masa pandemi sekarang, lebih banyak bertemu, lebih banyak di rumah. Dan bisa jadi justru yang saya dengar gitu ya, saya dengar banyak pertengkaran justru terjadi pada masa pandemi ini. Nah, saya pernah menjelaskan sebelumnya bahwa kenapa bisa terjadi pertengkaran. Hal pertama adalah karena kita kurang menguasai diri kita, sehingga kita cepat emosi, ya, kita cepat bereaksi, gitu ya. Nah, mengapa kita bisa cepat bereaksi, cepat emosi, gitu? Karena kita kurang menguasai diri kita, dan kita kurang memahami teman-teman dalam kita berdiskusi tadi. Kalau masalah suami istri, kemungkinan suami istri kurang waktunya dalam berkomunikasi, kurang waktunya dalam berbicara satu sama lain. Contohnya di meja makan, ya. Nah, mestinya di dalam masa pandemi ini keluarga yang mempunyai waktu yang lebih banyak untuk makan bersama. Saya pernah dulu kan cerita gitu ya, kalau di mall keluarga makan rame-rame tapi mereka nggak saling ngomong karena apa? Sibuk Pak dengan HP masing-masing. Mudah-mudahan itu tidak terjadi juga di rumah gitu, karena sekarang masa pandemi semua sering makan di rumah gitu ya, mengurangi makan di luar ya. Tapi jangan sampai kebiasaan waktu normal itu gitu ya, dibawa lagi ke rumah gitu. Tidak ada perbaikan. Justru dalam masa pandemi kita harus sering bertemu. Meja makan adalah tempat kita berdiskusi, berbicara satu sama lain, suami kepada istri, kepada anak-anak gitu ya, anak-anak saling berbicara. Nah, itulah membangun komunikasi yang baik akan mencegah yang namanya salah mengerti atau salah paham. Dan itu juga akan membentuk kita untuk menguasai diri kita di dalam berbicara. Karena di dalam berbicara pun kita harus bisa menguasai diri kita. Adalah tidak baik jika orang misalnya kalau di dalam sebuah pembicaraan diskusi kita melihat seseorang itu mendominasi pembicaraan. Itu juga hal yang tidak baik. Dan saya percaya saudara pernah bertemu dengan kasus-kasus seperti itu, ya kan? Melihat orang itu katakan dalam pembicaraan 30 menit, mungkin dia 25 menit dia ngomong, lawannya cuma bicara 5 menit. Hal itu juga kurang baik. Dalam hal apa? Kita menguasai diri kita untuk kita terus berbicara dan kita kurang mendengar. Persoalan yang juga banyak timbul dalam hal ini, dalam komunikasi ini adalah apa? Orang kurang mempunyai keahlian dalam mendengar. Kita memperkuat atau membuat kita ahli dalam berbicara, tapi seringkali kita kalah di dalam mendengar. Kita kurang melatih diri kita untuk bisa mendengar dengan baik, sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu dengan lebih baik. Ini juga mengenai penguasaan diri terhadap di dalam kita berbicara, ya, berbicara satu sama lain. Saya percaya saudara pernah melihatlah kondisi seperti itu ya. Jadi A bicara dengan B, kita bisa lihat gitu ya, siapa yang dominan, siapa yang mendominasi pembicaraan, siapa yang nggak mau kalah gitu. Nah, dari situ sendiri saudara bisa melihat bahwa itu kurang baik. Jadi penguasaan diri dalam komunikasi juga penting, ya. Nah, jadi ya seperti kita tahu bahwa
penguasaan diri itu kan salah satu dari buah roh dalam Galatia 5, 22-23 kan. Kita udah tahu itu. Jadi menguasai diri kita itu adalah buah gitu ya. Buah artinya buah itu kan yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Nah, Roh Kudus yang ada dalam hati kita menghasilkan buah-buah tadi, yang salah satunya dalam Galatia 5:23 itu buah yang ke-9 adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu penting sekali saya katakan, karena itu akan mencakup spektrum yang sangat luas. Keluarga, pekerjaan, ya, kesehatan, ya. Nah iya kan, nah, kesehatan kalau kita nggak menguasai diri kita dalam memakan sesuatu, kita makan semua aja, yang hasilnya kan udah jelas. Ya. Orang yang suka makan seenaknya gitu di usia mudanya bahkan setengah tua gitu, kemudian menjadi apa? Menjadi orang yang mengkoleksi cincin. Gitu. Tapi sayangnya bukan cincin di tangan, tapi cincin di jantung sini. Nah, itu juga mengenai penguasaan diri di dalam hal makan, gitu, ya. Nah, jadi penguasaan diri saya katakan tadi spektrumnya luas sekali, gitu, ya. Jadi kita perlu untuk mempunyai keahlian dalam diri kita. Keahlian itu adalah menguasai diri kita, kuasai diri kita dalam segala hal, ya. Supaya kalau misalnya dalam penguasaan diri terhadap kanan, ya kita sehat, gitu. Kita punya badan yang sehat, kuat, dan tidak gampang sakit, ya. Terlebih sekarang ini loh. Sekarang ini jadi kan banyak itu anjuran kalau bisa kita tidak ke dokter gigi, gitu ya, buka mulut, gitu ya. Kalau sebisa mungkin tidak ke rumah sakit. Gitu. Kenapa? Rumah sakit memang seperti namanya, rumah tempat orang sakit, gitu. Hari-hari ini apalagi, gitu ya. Terlebih misalnya rumah sakit yang menjadi rujukan penderita COVID-19. Wah, itu bukan zona merah lagi tuh, ini sudah zona hitam pekat, gitu ya. Jadi menguasai diri kita juga penting di dalam hal kesehatan. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang sakit, sehingga kita harus ke dokter, dan yang ke dokter itu pun punya risiko tersendiri kan, gitu. Jadi misalnya kalau ini yang saya lakukan kalau sekarang, kalau supaya gigi nggak sakit, ya malam ada rebusan air sirih dikumur tiap malam supaya gigi kita nggak sakit. Sering gosok gigi, sering rajin membersihkan gigi supaya nggak sakit, gitu. Tapi kalau udah sakit kan harus ke dokter gigi, gitu. Ya. Dan ke dokter gigi pada masa-masa sekarang adalah sebuah kegiatan yang cukup berbahaya dan berisiko. Ya, jadi kita udah bicara tadi ya, bicara mengenai penguasaan diri supaya nggak gampang marah, penguasaan diri dalam tidak terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan, gitu ya. Lalu penguasaan diri dalam hal investasi, membeli sesuatu yang mahal, membeli apa, gitu ya. Udah punya TV, mau beli TV yang ukuran 100 inch gitu loh, kepingin gitu. Nah, itu juga perlu dilatih penguasaan diri kita. Karena apa? Karena kalau bahasa Inggris kan itu jelas antara need sama want. Need itu ya butuh gitu, want kepingin gitu. Jadi, nah penguasaan diri itu kalau di rumah kita banyak sekali kemudian barang-barang yang kemudian menjadi tidak efektif, itu karena waktu dalam proses pembelian itu lebih banyak didominasi oleh want, bukan need. Nah, saya kepengen gitu ya, HP baru dipakai setahun, ada model baru, saya kepengen gitu. Padahal HP paling banyak dipakai buat telepon sama WA, sekarang baca email gitu lah ya. Nanti hal-hal yang hampir seluruh handphone itu memiliki fungsi yang sama sebenarnya. Nah,
penguasaan diri itu dalam purchase atau dalam membeli sesuatu juga perlu kita kuasai. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak mudah untuk terjatuh nantinya di dalam masalah ekonomi. Karena gampang, sekarang banyak loh, even di Tokopedia atau di mana gitu, macam-macam deh, Lazada atau apa, kan banyak ditawarkan misalnya pembelian barang ini dengan metode cicilan gitu. Kan cicilan 12 bulan tanpa bunga gitu. Wah, enteng itu ya, enteng 12 juta berarti sebulan cuma 1 juta lah gitu ya, beli gitu. Bulan depan ada lagi barang menarik, wah ini ada 6 juta nih, murah gitu ya, ada TV cuma 6 juta gitu, TV di rumah udah kuno, beli dong, beli gitu. Cicilan 12 bulan ya 500.000. Kemudian yang lain dan lain, akhirnya waktu dikumpul jumlah cicilannya itu besar sekali gitu. Nah, ini yang termasuk, ini salah satu penguasaan diri yang harus kita pelajari supaya kita tidak terjatuh di dalam jebakan-jebakan ekonomi. Kemudian kita tadi juga membahas penguasaan diri kita terhadap pengetahuan kita ya. Dalam hal gereja saya tadi kasih contoh mengenai teologi ya, di mana saya melihat justru hari-hari ini banyak terjadi pertengkaran teologis di antara orang-orang Kristen sendiri, yang kalau pakai bahasa yang lebih pas itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Saya percaya diskusi atau debat-debat teologi itu tidak kemudian membawa orang menjadi lebih beriman, tapi lebih kepada ya saya menang kamu kalah, itu aja gitu kan. Dan penontonnya juga saya tidak yakin akan lebih beriman dengan melihat perdebatan itu. Nah, itu juga mengatakan bahwa penguasaan diri terhadap pengetahuan juga penting. Supaya apa? Supaya kita nggak menjadi takabur, kita nggak menjadi sombong ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya bahas penguasaan diri di dalam rumah tangga. Yang saya cerita di masa-masa pandemi ini kita lebih sering ketemu ya, karena kurangnya komunikasi sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Itu bisa kita hindari dengan apa? Dengan kita sering berkomunikasi, sering berbicara yang baik, belajar mendengar. Karena kita mungkin ahli dalam berbicara, tapi kita kurang ahli dalam mendengar. Ya. Jadi penguasaan diri itu spektrumnya sangat luas, sangat luas, dan itu bisa dipelajari. Nah, saya katakan tadi cara mempelajarinya buat kita adalah apa? Dengan mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan kontinu. Ya, karena membaca dan merenungkannya. Gitu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kita ingat perkataan firman Tuhan. Mazmur 1 kan begitu. Mazmur 1, 2, ayat 2 dan 3 itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga setelah semuanya dilakukan berkenan kepada Tuhan, apa saja yang dia perbuat berhasil. Jadi yang membuat berhasil itu adalah apa? Karena dia mempunyai dasar firman Tuhan yang kuat. Amin. Jadi di masa-masa sekarang kita perlu meningkatkan keahlian kita dalam penguasaan diri kita dari beberapa hal yang saya cerita tadi. Kiranya Tuhan menyegerakan pandemi ini berlalu dari Indonesia, dari dunia, dan kita bisa kembali nantinya bertatap muka secara normal, ya, ketemu di gereja. Salam dari Jabal BK, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan.
Berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami terus memandang kepadamu. Kami terus berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.